Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita cintai dan kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mudah-mudahan selalu dicurahkan Allah berkah dan rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat-zuriat beliau ila yaumil qiyamah. Qala musannif rahimahullah, rukun Islam, halaman 4. Rukun Islam 5. Rukun di dalam bahasa Arab artinya tiang. Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadat. Yang kedua mendirikan sembahyang 5 waktu. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat mengerjakan puasa bulan Ramadan. Yang kelima mengerjakan haji ke Baitullah jika kuasa. Jadi ada 5 rukun Islam. Yang pertama rukun Islam tadi 2 kalimah syahadat. 2 kalimah syahadat artinya 2 pengakuan atau 2 penyaksian. Syahadat itu artinya penyaksian. Tiang menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bila belum menyaksikan, maka kada sah syahadatnya. Kan kita bersaksi. Pengakuan tidak ada yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Yang kedua, pengakuan bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul pesuruh Allah. Bunyi 2 kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku yakinkan, maksudnya asyhadu di situ aku bersaksi bahwa tiada ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Dan aku yakinkan bahwa Nabi Muhammad itu sebenarnya pesuruh Allah. Nah, jadi 2 kalimah syahadat ini 2 penyaksian. Kenapa disebut penyaksian? Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Sementara saksi itu harus melihat. Bila belum melihat, maka belum sah penyaksiannya. Nah, kayak apa caranya kita melihat sehingga sah syahadat kita? Maka dengan kita mempelajari ilmu tauhid. Contohnya kita mempelajari Allah Ta'ala itu bersifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ada 20.
Yang pertama, misal wujud, artinya Allah Ta'ala ada. Lalu kita saksikan di alam semesta ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu benar-benar ada. Nah, baru kita melihat dulu satu sifat Allah dahulu. Contoh, misal Allah Ta'ala itu ada atau tidak, maka kita saksikan di alam ini benar-benar Allah Ta'ala itu ada. Mana dengan melihat ciptaannya. Misal ada telapak kaki sapi, telapak kaki. Ini dalil menunjukkan ada sapinya. Ini ada telapaknya, maulah sapinya ada. Nah, sama ada ciptaan, maka tidak mungkin tidak ada yang menciptakan. Maka kita saksikan pertama, Allah Ta'ala itu benar-benar ada menurut akal. Sekarang menurut dalil nakli, dalil Al-Qur'annya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya. Nah, lalu yakin kita sudah menyaksikan di alam ini bahwa Allah benar-benar ada. Sehingga Allah ini pantas kita saksikan sebagai Tuhan karena pertama orangnya memang ada. Yang kedua, dia bersifat kidam. Arti kidam, tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Kita pikirkan di otak kita, akal kita. Apakah Allah ini ada permulaan atau tidak ada permulaan? Oh, ternyata dalam pemikiran kita tidak mungkin ada permulaan. Kalau ada permulaan, maka ada yang menciptakan. Berarti kada cocok jadi Tuhan. Berarti nyata, sabit dalam keyakinan kita Allah bersifat kidam. Dalilnya di Al-Quran, huwal awwal wal akhir. Dia Tuhan yang awal tidak berpermulaan dan dia Tuhan yang akhir tidak berkesudahan. Kemudian lagi kita saksikan di alam semesta ini Allah Ta'ala bersifat baka, artinya kekal. Kalau kada kekal, kada cocok jadi Tuhan. Nah, terus seterusnya, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bin nafsih, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, dan seterusnya. Sifat-sifat Allah Ta'ala itu kita saksikan di alam semesta. Sehingga yakinlah di hati kita menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah. Kawalah kita bersaksi, contoh Nabi Isa. Aku bersaksi Nabi Isa adalah Tuhan misal. Kawalah. Pertama, Nabi Isa apakah ada sebelumnya? Oh, Nabi Isa ini ada di kemudian, dahulunya kada ada. Berarti kada masuk di saksi kita. Kenapa? Nabi Isa ini sebelumnya tidak ada, kemudian ada. Kada masuk akal. Kalau dia Tuhan, maka siapa Tuhan sebelum Nabi Isa? Nah, kada masuk sudah ke otak kita. Contoh lagi sifat kudrat Allah Ta'ala. Kita saksikan kudrat Allah Ta'ala di alam semesta. Baik melihat di diri kita, walhasil sabitlah di dalam hati kita keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dengan menyaksikan sifat-sifat Allah di alam semesta. Jadi tauhid ini kada boleh betaklid. Arti betaklid di sini umpat orang, kada boleh. Misal, apakah Allah Ta'ala itu ada? Ada. Ujar siapa? Pokoknya ada. Ujar guruku ada. Kada boleh. Harus keyakinan sendiri
dengan menyaksikan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah benar-benar ada, sehingga kita nang yakin, bukan guru. Ujar orang Allah Ta'ala adalah ada. Mana dalilnya bahwa Allah Ta'ala ada? Kada tahu, pokoknya ujar guruku ada. Nah, kada kawa kalau tauhid. Kalau fikih boleh bertaklid. Bersentuhan dengan perempuan batal. Mana dalilnya? Aku mengikut Imam Syafi'i, bersentuhan dengan perempuan wudu batal. Mana dalilnya? Aku mengikut Imam Syafi'i, boleh bertaklid kalau urusan fikih. Tapi kalau urusan keyakinan kada boleh bertaklid. Allah Ta'ala bersifat ilmu. Allah Ta'ala bersifat ilmu. Mana dalilnya? Ujar kita, kada tahu. Pokoknya aku belajar, ujar guruku, Allah Ta'ala bersifat ilmu. Nah, kada sah belum. Kenapa? Belum yakin dengan diri sendiri, belum mengambil dalil sendiri, belum melihat sendiri bahwa Allah bersifat ilmu. Allah Ta'ala kudrat, kuasa. Mana dalilnya Allah kuasa? Allah Ta'ala hayat, hidup. Mana dalilnya Allah Ta'ala hidup? Nah, ini belajar sifat 20 sehingga kita benar-benar bisa menyaksikan, akhirnya timbul kesimpulan tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa ujar orang ikam yakin kada ada Tuhan selain Allah? Kita sudah menyaksikan sifat-sifat Allah yang menunjukkan bahwa Allah memang layak jadi Tuhan. Bersaksi, aku bersaksi misal bahwa berhala itu Tuhan. Mana dalilnya berhala itu Tuhan bergerak untuk menyelamatkan dirinya, kada kawa? Nah inilah arti penyaksian. Di hati kita ini sudah melihat di alam semesta ini yang menunjukkan Allah itu memang benar-benar Tuhan. Jadi bukan hanya asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Bersaksi apanya nang disaksikan, nang menunjukkan Allah benar-benar Tuhan. Nah, ya tadi belajar tentang tauhid. Mengesahkan sifatnya, mengesahkan zatnya, mengesahkan perbuatannya, mengesahkan asma-asmanya. Nah, kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Menyaksikan kita, mana kita menyaksikan bahwa Nabi Muhammad itu utusan. Kita hanya mengaku aja menyaksikan Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, maka kita saksikan di alam semesta ini juga Nabi Muhammad itu bersifat siddiq. Sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Pertama, siddiq, orangnya jujur. Sehingga sebagai utusan orang ini pantas karena jujur. Wakil Allah, wakil rakyat, amun kada jujur, kada pantas jadi wakil. Nah, siddiq. Sesudah siddiq, beliau Nabi kita ini amanah. Dalam Al-Quran disebut qad sadaqallahu rasulahu wa sadaqal mursalun. Kemudian beliau amanah. Arti amanah, kawa dipercaya. Berarti beliau ini pantas menjadi utusan. Kenapa? Kawa dipercaya. Kemudian beliau orangnya tablik. Berarti pantas jadi rasul. Kenapa? Beliau benar-benar menyampaikan apa pesan dari Allah. Kemudian beliau fatanah, cerdas. Nah, jadi nang 4 macam ini kita lihat dalam keseharian Rasulullah, baik melalui cerita-cerita di tarikh, cerita-cerita dari guru, dan sampai kepada kita kabar yang menjelaskan bahwa Nabi kita ini pantas menjadi rasul. Aman, siddiq, amanah, tablik, fatanah. Dan beliau dibekali oleh Allah mukjizat.
yang menjelaskan beliau benar-benar bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Mukjizat itu menguatkan keyakinan untuk menunjukkan hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh orang biasa. Kalau engkau bujur utusan Allah, coba belah itu bulan. Dibelah Nabi bulan. Nah, mukjizat ini menunjukkan Nabi ini kita saksikan benar-benar utusan Allah. Coba pengen lain Nabi suruh membelah bulan, minta kepada Tuhan. Ada apa? Abu Jahal, ujar Abu Jahal, kalau engkau benar pesuruh Allah, coba belah bulan. Dibelah Nabi bulan. Kenapa? Izin dari Allah. Mukjizat untuk menunjukkan bahwa beliau benar utusan Allah, sehingga bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Contoh lagi, banyak pepohonan, batu-batuan berbicara yang bersaksi bahwa Nabi kita itu utusan Allah. Nah, pada suatu hari Nabi kita ini berduaan dengan seseorang yang bernama Rukanah. Rukanah ini terkenal orang yang tidak pernah kalah dalam bergulat. Kalau pernah kalah, juara gulat. Nah, dan masih ada hubungan keluarga dengan Nabi. Suatu hari berjalan dengan Nabi. Ujar Nabi, wahai Rukanah, apa pendapat, kenapa engkau kada masuk Islam? Ujar Rukanah, aku kada tahu kalau Islam itu benar atau kada, makanya aku kada masuk Islam. Aku tidak tahu apakah Islam itu agama yang benar atau tidak, makanya aku tidak masuk Islam. Lalu ujar Nabi, apa pendapatmu jika aku mengalahkan engkau bergulat? Lalu ujar Rukanah, engkau menantang aku bergulat kah? Nabi kita kada suruh berkelahi, kada suruh bergulat. Rukanah juara gulat. Ayo, ujar Rukanah. Nah, ketika bergulat awan Nabi, Rukanah kalah. Ujar Rukanah, apa kalahkah aku? Heran. Kalahkah aku? Ujar Rukanah. Ayo kita ulangi lagi sekali. Diulangi Nabi lagi bergulat, kalah lagi Rukanah. Masih heran. Sekali lagi ujar Rukanah. Bergulat lagi, kalah lagi Rukanah. Lalu inna hadza la'ujbu, ujar Rukanah, ini ajaib. Lalu ujar Nabi, hendakkah engkau melihat yang lebih ajaib lagi? Ujar Rukanah, apa itu? Aku panggil itu pohon, ku suruh mendekat, ia mendekat ke sini. Coba, ujar Rukanah. Lalu ada pohon, dipanggil Nabi, berjalan pohon tadi. Berjalan datang. Akhirnya Rukanah takutan. Bulikakan, ujar Rukanah. Disuruh Nabi, pohon tadi berbulik lagi. Nah, ujar Nabi, kayak apa engkau? Percayakah bahwa aku ini utusan Allah, bahwa Islam itu agama yang benar? Rukanah lari. Lari ke balik bukit mendatangi orang-orang kampung. Ujarnya, adakan lomba sihir. Itu nah, sahabat engkau Muhammad, aku yakin seandainya diadakan lomba sihir seluruh dunia, pastinya menang. Dipadakannya sihir. Namun pada akhir kisah, Rukanah ini pun menjadi Muslim, masuk Islam akhirnya. Banyak cerita-cerita mukjizat Nabi yang menunjukkan beliau ini benar-benar adalah pesuruh Allah. Nah, dari sini kita menyaksikan bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar pesuruh Allah. Ada keyakinan di sini, sehingga aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu benar pesuruh Allah. Kalau bersaksi tapi kada denang dipikirkan, kada denang dilihat, kada sah saksinya. Benarkah si fulan itu yang melakukannya? Ujar kita, benar, aku bersaksi. Ujar orang, ikam melihatkah? Kada melihat, jana kada sah saksinya nih.
Nah, sama kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kita menyaksikan sifat-sifat Allah di alam semesta ini yang menunjukkan Allah ini benar-benar layak kita yakini sebagai Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Dia. Siapa lagi yang dianggap Tuhan di dunia? Coba suruh buktikan. Mana dalilnya mereka itu layak menjadi Tuhan? Ada. Wujud, kidam, baka, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu binafsi, wadaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, samian, basiran, mutakaliman. Itu seluruhnya masuk ke hati kita. Kita saksikan dengan mata kepala kita di alam semesta itu layak Tuhan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut penyaksian. Mun kada kaya itu belum sah lagi saksinya. Umpatan aja masih. Syahadat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah tadi, dinamakan syahadat tauhid. Dan syahadat yang kedua dinamakan syahadat Rasul. Intinya mana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Nah, jadi rukun Islam nang 5 tadi termasuk bagian daripada la ilaha illallah tersebut. Rukun Islam tadi ada 5. Karena rukun agama itu ada 3. Pertama rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Jumlahnya itu 12. Rukun Islam ada 5. Rukun iman ada 6. 11 sudah. Rukun ihsan ada 1. 12. Nah, inti ajaran agama yang dibawa Nabi itu nang 12 ajaran ini. Rukun Islam ini syariat, syahadat, salat, puasa, zakat, haji 5. Kemudian rukun iman 6. Ini ngarannya tauhid. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Ada 6. 11 sudah. 1 lagi rukun ihsan, anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ini tasawuf. Bahwa engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Beribadah disuruh seolah-olah melihat Allah. Musyahadah ngarannya. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jika engkau beribadah tidak mampu seolah-olah melihat Allah, maka beribadahlah seolah-olah Allah yang melihat engkau. Nah, 12. 12 ini inti daripada ajaran yang dibawa Nabi, yang mana terisyarat dalam la ilaha illallah tadi. Makanya la ilaha illallah itu hurufnya itu ada 12. Coba hitung aja la ilaha illallah tuh hurufnya berapa? 12 hurufnya. Hurufnya 12. Kemudian yang membawa ajaran 12 ini siapa? Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah itu hurufnya 12 juga, hitung aja. Mana tadi? Nah, cari Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammadur Rasulullah itu huruf aslinya pakai alif lam. Muhammadun ar-Rasulullah, kayak itu hurufnya. Muhammadur Rasulullah itu 12 loh. Makanya Nabi dilahirkan pun tanggal 12. Ini isyarat
Nabi akan membawa ajaran yang besar, yaitu 12 macam tadi, rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan, terhimpun dalam kalimat la ilaha illallah. Tiap-tiap orang kafir yang hendak masuk Islam wajib mengucap 2 kalimat syahadat dengan lidah dan meyakinkannya dengan hati. Jadi di lidah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan meyakinkannya di hati. Secara syariat, bila orang sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, muslim, dia terbebas sudah dari berbagai macam hukum-hukum kafir. Nah, di zaman dahulu orang kafir itu boleh tinggal di negeri orang Islam, tapi mereka harus bayar pajak. Nah, ada orang yang menghindari bayar pajak, lalu ia pura-pura masuk Islam bersyahadatnya. Menurut syariat orang ini sah sudah, yang penting ia menuturkan 2 kalimat syahadat. Jadi tidak gampang mempunis orang itu kafir atau kada. Bila ia mengucap 2 kalimat syahadat, muslim sudah. Kayak apakah kisahnya? Menurut hukum Islam, orang ini muslim sudah. Hartanya kada boleh diganggu, pribadinya kada boleh diganggu, darahnya kada boleh diganggu. Bila ia mengucap 2 kalimat syahadat, masalah hatinya benar kadanya itu urusan Allah. Jadi kada gampang mempunis orang itu kafir, itu kada gampang. Ada salah seorang sahabat perang, musuh ini kalah, dan musuh ini hendak dibunuh mengucap syahadat, lalu tatap dibunuhnya. Nah, lalu para sahabat yang lain mengingkari itu, melaporkan kepada Nabi. Ujar sahabat, wahai Rasulullah, itu dia orang sudah mengucap 2 kalimat syahadat tetap dibunuhnya. Dipanggil oleh Nabi. Ujar Nabi, kenapa engkau orang sudah masuk Islam dipenggal? Engkau orang sudah masuk Islam dibunuh? Ujarnya, inya masuk Islam karena takut kubunuh aja, wahai Rasulullah. Karena inya kalah berperang dan hendak kubunuh, makanya inya masuk Islam supaya selamat. Nah, makanya tetap kubunuh. Ujar Nabi, hal syakak takalbah, apakah engkau sudah membelah hatinya sehingga engkau tahu ini masuk Islam gara-gara takut dibunuh. Nah, jadi walhasil tidak segampang itu mengatakan orang lain kafir. Makanya ujar Nabi, apabila seorang memanggil saudaranya dengan sebutan kafir, maka salah satu di antara mereka kafir. Misal kita menuduh orang kafir, tuh si anu tuh kafir, maka salah satu, ujar Nabi, kafir. Kalau benar tuduhannya orang itu kafir, maka orang itu benar kafir. Yang ini kada. Tapi bila tidak benar, maka tuduhan kafir kembali kepada orang yang menuduh. Nah, jadi jangan kita menyebut orang kafir, oh ini syirik, oh ini murtad. Karena kalau tidak benar orang itu murtad, maka murtad itu kembali hukum kepada kita. Kita menyebut orang kafir, kasarikan kita nih, orang itu dasar kafir. Maka ujar Nabi, bila seseorang menyebut saudaranya kafir, salah satu di antara mereka jadi kafir. Bila tidak yang menyebut atau orang yang disebut benar-benar kafir. Jadi bila tuduhan kita kada benar, maka kembali kepada nang menuduh tadi. Ya, jadi hati-hati menyebut orang kafir, menyebut orang musyrik, menyebut orang
munafik, macam-macam. Bila kada benar, maka kembali kepada si penuduhnya. Sampai-sampai sahabat tadi dimarahi Nabi, hal syakak takalbah, apakah engkau sudah membelah hatinya? Jadi dalam hukum syariat, bila sudah mengucap 2 kalimat syahadat muslim, maka itu sudah habis kisah. Nah, kemudian rukun yang kedua, sembahyang. Nah, kita masuk kepada inti yang hendak kita pelajari, yaitu tentang masalah fikih. Rukun Islam yang kedua, mendirikan sembahyang 5 waktu. Rukun Islam yang pertama 2 kalimat syahadat tadi. Bila kada bersyahadat tadi, kada sah nang lainnya juga. Ini sembahyang enggak, kada sah juga sembahyangnya. Puasa, kada sah juga puasanya. Nah, syahadat tadi pertama. Yang kedua, sembahyang 5 waktu. Oleh karena soal sembahyang ini berhubungan dengan bersuci, taharah. Dan bersuci biasanya dengan air, maka di sini diterangkan lebih dahulu soal air. Jadi dalam hukum agama itu semua berkaitan. Kadangkala kita itu memegang yang satu melepas yang lain. Contoh, aku belajar sembahyang rukun-rukunnya aja, belajar sembahyangnya aja. Masalah bersuci kada belajar, sehingga sembahyangnya kada sah. Berwudu salah, kada tahu rukun wudu. Kemudian berwudu benar, rukunnya benar, air yang digunakan salah, kada sah juga wudunya. Jadi dalam agama itu berkaitan. Contoh, aku belajar sembahyang, belajar rukunnya, belajar wudu. Belajar tajwid kada mau, belajar Al-Quran kada mau, membaca Fatihah kada bisa, kada sah juga sembahyangnya. Dan sembahyang ini mempengaruhi hajinya, puasanya, karena umrahnya. 10 kali umrah sembahyang kada biris, kada dinilai umrahnya. Karena dalam hadis, inna awwala ma yuhasabu bihil al-abdu yaumal qiyamah as-shalah. In salahat salaha sairu amalih, wa in fasadat fasada sairu amalih. Ujar Nabi, sesungguhnya pertama-tama yang dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah sembahyang. Jika sembahyangnya baik, maka baru dinilai amal yang lain. Hajinya, umrahnya, puasanya. In fasadat, jika sembahyangnya rusak, fasada sairu amalih, maka rusak seluruh amal. Berarti air ini mempengaruhi zakat, puasa, haji. Namun pian kada belajar masalah air, wudunya kada sah. Wudu kada sah, sembahyang kada sah. Bila sembahyang kada sah, haji ke umrah kada dinilai Tuhan lagi, kayaknya dilihati sembahyang rusak, nang lain kada diperiksa Tuhan lagi amalnya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya awal-awal yang dihisap pada hari kiamat adalah sembahyang. Apalagi nang kada sembahyang, nang sembahyang aja sembahyangnya rusak, amal nang lain kada dihitung Tuhan. Apalagi nang kada hendak sembahyang. Aku jawab bahaji aja, nang penting bersedekah aja aku. Pokoknya aku bersedekah aja. Sembahyang tuh urusan masing-masing. Kada kawan itu, karena Allah mengingini orang itu sembahyang dahulu, baru nang lain amalnya dihitung. Bila sembahyang kada biris, kada dihitung amalnya nang lain. Kelupang aku nang penting silaturahmi, aku nang penting akhlak baik, biar aja kada sembahyang kada kawan itu.
Nah, jadi karena sembahyang ini berhubungan dengan bersuci, dan bersuci ini dengan air, maka pertama yang dibahas adalah masalah air. Air berhubungan dengan seluruh amal. Bila kada tahu air yang digunakan untuk taharah, sehingga taharahnya kada suci, sembahyangnya kada sah. Bila sembahyangnya kada sah, membahayakan seluruh amal. Bolak-balik umrah, bolak-balik haji, banyaknya puasa, banyaknya sedekah, sembahyang kada beres. Apalagi tadi nang kada sembahyang tadi pulang. Nah, ingatin itu. Nang sembahyang aja kan sembahyangnya kada beres, berbahaya. Apalagi kada hendak sama sekali sembahyang. Aku tasawuf ujarnya. Kami aliran nang sampai sudah buhan nikam tuh ada sampai. Buhan kami ini aliran hakikat. Tanya engkau hibat mana dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sultanul Aulia, rajanya para wali. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, kullu hakikatin la tu'ayyiduha syariah fahiya zindiqah. Tiap-tiap hakikat yang tidak dibarengi dengan syariat, kafir zindik. Hebat mana dengan Syekh Abdul Qadir? Bepadah kami ahli hakikat sudah, kada usah bersembahyangan lagi. Mana hebatnya dengan Syekh Abdul Qadir? Rajanya para wali, ujar beliau, kullu hakikatin la tu'ayyiduha syariah fahiya zindiqah. Tiap-tiap hakikat yang tidak dibarengi dengan syariat, tidak diikat dengan syariat, orang itu zindik. Apalagi Nabi kita. Al-farqu bainana wa bainal kafir fi tarkis shalah, ujar Nabi. Perbedaan antara kita orang mukmin dan orang kafir adalah meninggalkan salat. Apalagi Nabi nang berkata. Nah, jadi belajar masalah syariat. Meskipun hakikat itu jelas penting, cuma syariat itu penting. Nah, jadi oleh karena soal air ini sangat penting dalam urusan taharah, karena sebelum beribadah kita disuruh taharah, disuruh bersuci, maka yang dibahas pertama masalah air. Air terbagi 3. Harus kita kenal nang 3 ini. Kita belajar kayak belajar pelajaran SD aja ini. Tapi pian dahulu kada sekolah SD, makanya kita ulangi ini. Sekolah rakyat bahari lah. Yang pertama, air itu ada namanya air yang suci lagi mensucikan bagi lainnya. Disebut air mutlak. Air suci dan bisa mensucikan bagi lainnya. Artinya air ini yang bisa kita gunakan untuk bersuci dan membersihkan najis. Bersuci baik berwudu maupun mandi jenabat atau beristinja, hanya air yang ini yang bisa digunakan. Selain yang ini kita gunakan, maka kada sah kaina taharahnya. Yang kedua, ada air yang suci tiada mensucikan bagi lainnya. Air ini suci, artinya diminum kawa, digunakan untuk apa kawa. Tapi kalau digunakan berwudu kada sah, digunakan membasuh najis kada sah, digunakan untuk istinja kada sah. Maka bila memakai air ini bakamih misal, membasuh kencing ketika istinja dengan air yang kedua ini,
pian sembahyang kada sah. Kenapa? Air ini suci tapi tidak mensucikan bagi lainnya. Bisa jadi kaina airnya ini mustakmal. Nah, macam-macam kaina dibahas itu. Karena salah memilih air kada sah taharah, taharah kada sah, sembahyangnya kada sah. Sembahyang kada sah mempengaruhi seluruh amal. Pelajaran SD jangan kita pelajari. Tapi ipiknya sampai ke perguruan tinggi. Kawalah orang sekolah universitas tuh kada belajar membaca dahulu waktu SD. Udah kawa. Jadi besusun. Yang ketiga, ada air yang najis atau air yang bernajis. Nah, apalagi nang tiga ini, air nang ketiga ini kada kawa sudah diminum kada kawa, digunakan untuk apa kada kawa. Kenapa? Karena airnya kena najis. Nah, ada tiga macam. Air suci dan mensucikan bagi lainnya. Kemudian air suci tapi tidak mensucikan bagi lainnya. Yang ketiga air najis atau air yang terkena najis. Air yang suci lagi mensucikan bagi lainnya. Air yang sah dipakai untuk berwudu, mandi, dan membasuh najis. Air ini ada 7 macam. Ini air nang kawa untuk berwudu, air bisa digunakan untuk mandi junub, air yang bisa dibasuhkan ke najis, baik najis nang ada di pakaian, di tempat, atau najis ketika selesai kita kada hajat disebut istinja. Nah, air ini 7 macam. Pertama, air hujan. Nah, air hujan nang turun dari langit. Ini kawa dipakai. Air hujan. Yang kedua, air laut. Kawa dipakai. Yang ketiga, air sungai. Yang keempat, air sumur. Yang kelima, air pancuran atau air sumber yang keluar dari mata air. Yang keenam, air embun. Yang ketujuh, air salju. 7 macam air ini aja yang bisa digunakan untuk bersuci dan membasuh najis. Selain nang 7 nih kada kawa, ada akar pohon ditabang, keluar banyu di akar tadi, kada kawan itu gunanya mengetahui nang 7 ini, berarti selain nang 7 ini kada boleh kawa dikecualikan. Ke hutan cari banyu kada ada pohon nyiur, nah di lubangnya pohon nyiur tadi buahnya, nah keluar baudo dengan banyu nyiur, sahlah kada sah. Kenapa? Karena bukan dari nang 7 macam air ini. Apakah air selain dari yang 7 macam ini kada boleh? Pertama tadi air hujan, air laut, air sungai, kemudian air sumur, air sumber mata air, kemudian air embun dan salju. Salju itu pang kayak apa juga? Kada langsung saljunya tuh kada diwuduakan. Salju dicairkan dulu. Nah, ketujuh macam air ini dapat disimpulkan dengan perkataan air yang turun dari langit dan air yang terbit dari bumi. Hujan. Sampai kah? Sampai. Ya, bisa.
Nah, kemudian air yang suci tiada mensucikan bagi lainnya. Nah, ini penting diperhatikan. Air ini suci tapi tidak bisa mensucikan bagi lainnya. Barangkali kita selama ini memakai air yang seperti ini dalam beristinja ketika berkamih. Insyaallah minggu akan datang kita lanjutkan. Al-Fatihah. Ajak nang muda-muda belajar, nang muda-muda diajak belajar, nang anum-anum. Ajaki bubuhan apa Irma gak apakah belajar fikih baik-baik mumpung masih muda, mumpung ada nang melajari, tempatnya ada, fasilitasnya ada. Aina mun kadede lagi biar kita wajib kaina mencari ke tempat lain. Di sini kadada, di Tenggarong ada, wajib menuntut ke sana kaina nang fardu ain itu. Mumpung di tempat ada, karena menuntut ilmu itu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib bagi kaum muslimin maupun muslimat. Nah, bila di sini kadada mendengar di Tenggarong ada, kok wajib ke Tenggarungan situ karena hukumnya wajib. Dan jadi mumpung ada nang melajari, tempatnya ada, fasilitasnya ada, nang maatur ada. Nah, itu ajak nang muda-muda. Kita kada kawa melajari di rumah, kada kawa melajari anak, suruh belajar. Mumpung dari awal kita belajar. Sampai situ dulu. Min Allah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.